Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pernyataan masih bersama Bu Widya ya, dengan khasnya, kritikan-kritikan dan sentilan-sentilan kerasnya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Baru Ya, kali dia, ini saudara-saudara, ada Bu koruptor Widya dengan khasnya, ya sentilan-sentilan akan dimaafkan. yang dapat kita Perasaan saksikan presiden seperti seluruh video dunia tuh nggak ada deh yang kayak berikut gini. ini. Akan dimaafkan, apalagi kalau mulanginnya diam-diam. Jangan secara publik. Kayak yang namanya Budi kemarin kan diam-diam, tahu-tahu diperiksa, gitu. Nah, kalau misalnya ya diam-diam dipulangin, ya diam-diam nggak boleh diketahui orang siapa yang korupsi. Kalau bisa gini, suruh diam-diam pengguna dana BLBI yang masih 22 data di Cendana, 22 data yang di Jalan Cendana itu sebaiknya diam-diam pulangin duit negara, termasuk bereskan, bersihkan dulu dari adik kandungnya ya, itu Hasyim. Kemudian ada sama Dikun Hartono, kasus BLBI besar-besaran, ya. Tuh, kira-kira Besan sama Dikun Hartono itu bisa nggak ngembaliin uang itu diam-diam? Tapi begini, kalau diam-diam nggak dipublikasi, itu jadi milik pribadi takutnya. Uang negara diembat semua. Ya untuk apa kita punya hukum? Untuk apa kita punya undang-undang selalu dirubah-rubah macam Mulyono dulu? Untuk apa yang begitu? Terus harus disambut manis, dimanja gitu koruptor. Beda dengan negara-negara lain, apalagi Korea hukuman mati. Cina hukuman mati. Ya. Amerika juga hukuman mati. Begini yang kata fansnya kemarin, jiwa patriot, ya berwibawa, disegani dunia, yang begini. Kemudian kalau udah disegani dunia gitu koruptor nggak usah dimaafkan, diem-diem aja gitu mulangin. Iya, begitu ya Pak. Saya khawatirnya kalau dipulangin diem-diem ya Pak, itu nggak dikasihkan ke negara, masuk kantong sendiri. Seperti kata Mulyono, di kantong saya ada 11.000 triliun. Nah seperti takutnya begitu, 11.000 triliun itu kemarin kemana ya? Nah begitu loh Pak, diam-diam ngembaliin secara pribadi gitu, duit negara dimiliki jadi pribadi. Kalau diam-diam mana ada peraturan yang begitu, koruptor disayang-sayang. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu buka suara terkait dengan status tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto atas kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan Harun Masiku. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang reformasi hukum yang bernama Roni Talapesi menyebut penetapan status tersangka tersebut merupakan politisasi. Hukum dan pemidanaan yang dipaksakan. Pandangan tersebut berdasarkan sejumlah faktor. Menurutnya, status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDIP akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu. Dan saudara-saudara, beliau mengatakan, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kata Roni Talapesi itu pada Rabu tanggal 25 Desember 2024. Pihaknya juga menduga bahwa kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan
Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Adapun beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Lalu adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik, semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Lanjut Pak Roni. Ia mengungkapkan, saudara-saudara, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan, tipikor hingga kasasi, tidak satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Menurutnya, saudara-saudara, pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power itu di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Lanjut beliau ya. Ia juga menambahkan, pihaknya telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Sementara Ketua DPP PDI di bidang kehormatan partai, Komarudin Watubun ya, mengatakan penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres 6 PDI Perjuangan. Iya. Tak hanya itu, tak hanya Hasto, KPK juga menetapkan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Doni disebut sebagai orang kepercayaan Hasto dalam perkara yang dimaksud. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru dan membahas soal tentang Hasto tersangka petinggi PDIP singgung omongan Megawati jadi nyata. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.